Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Rike Devi Nur Safitri NIM 12205193029. Yang kedua Anissa Armadani NIM 12205193055. Yang ketiga Lili Nur Indahsari NIM 12205193220. Dan yang terakhir yaitu saya Tina Novatur Rahma NIM 12205193227. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu mengidentifikasi karakteristik pembelajaran IPS di MISD. Silahkan menyimak. Nah, saya Lili Nur Indahsari NIM 12205193220. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari karakteristik pembelajaran IPS. Sebelumnya, mata pelajaran IPS ini adalah mata pelajaran yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Nah, kemudian untuk ruang lingkup mata pelajaran IPS itu yang pertama manusia, tempat, lingkungan, kemudian waktu, keberlanjutan, perubahan, sistem sosial dan budaya, kemudian perilaku ekonomi dan juga kesejahteraan. Nah, lalu pengertian karakteristik pembelajaran IPS sendiri itu adalah teori bagaimana membina kecerdasan sosial agar mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berbudi pekerti luhur dalam menganalisa, memandang, dan juga menelaah kehidupan yang sedang dihadapinya. Saya Anissa Armadani akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang karakteristik pembelajaran IPS, MI atau SD dilihat dari segi materinya. Karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran IPS berusaha mengaitkan antara teori ilmu dengan fakta. Begitu juga sebaliknya dapat mempelajari fakta dengan menggunakan ilmu. Jadi dalam pembelajaran IPS ini antara teori ilmu dengan fakta itu memiliki keterkaitan dan kita bisa mempelajari fakta-fakta yang terjadi baik di lingkungan sekitar kita ataupun di wilayah lain dengan menggunakan ilmu pengetahuan sosial. Karakteristik yang kedua yaitu pembelajaran IPS tidak hanya ditinjau dari satu bidang ilmu saja, akan tetapi pembelajaran IPS ini bersifat komprehensif dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Pembelajaran IPS ini bersifat komprehensif yang artinya lengkap, luas, menyeluruh, dan mencakup banyak hal. Seperti yang kita tahu bahwa IPS merupakan gabungan dari beberapa unsur-unsur seperti geografi, sejarah, ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang itu terintegrasi menjadi satu mata pelajaran yang disebut dengan IPS. Karakteristik yang ketiga yaitu pembelajaran IPS mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran melalui belajar inquiry dengan tujuan siswa mampu berpikir kritis, rasional, dan analisis. Karena materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan menjadi satu disiplin ilmu, maka dalam penyampaiannya tentu mempunyai strategi. Apa sajakah itu? Baik, akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rike Devi Nur Safitri, nomor NIM 12205193029, akan menyampaikan tentang karakteristik IPS dilihat dari segi penyampaian pembelajarannya. Sebab materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan menjadi satu disiplin ilmu, maka dalam penyampaiannya tentu mempunyai strategi. Nah, jika dalam lingkup sekolah dasar, yang mana karakter peserta didiknya masih cenderung anak-anak dengan rata rentang usia 7-10 tahun, maka
Guru harus bisa membawakan pembelajarannya dengan strategi yang baik, tidak membosankan tetapi tetap bermakna. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan siswa, misalnya penggalan waktu belajar tidak terlalu panjang, peristiwa belajar harus bervariasi, dan yang tidak kalah pentingnya, sajian harus dibuat menarik bagi siswa. Berkaitan dengan atmosfer di sekolah, ada sejumlah karakteristik yang dapat diidentifikasikan pada siswa SD berdasarkan kelas-kelas yang terdapat di SD. Yang pertama yaitu karakteristik pada masa kelas rendah SD kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu ada hubungan kuat antara keadaan jasmani dan presentasi sekolah. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal itu dianggapnya tidak penting. Yang keempat, suka membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang menguntungkan dirinya. Yang kelima yaitu suka merendahkan orang lain. Yang kedua yaitu karakteristik pada masa kelas tinggi SD, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Yang pertama, perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua yaitu ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Yang ketiga yaitu timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Dan yang keempat yaitu anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Dan yang terakhir yaitu karakteristik pembelajaran IPS dari sudut pandang lain. Di sini dari sudut pandang lain yaitu ada karakteristik dari aspek tujuan, dan yang kedua yaitu karakteristik dari aspek pendekatan pembelajaran. Nah, aspek tujuan di sini dapat digabungkan dalam pendekatan konseptual, di mana salah satu komponennya yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan, dan penilaian sebenarnya. Ada 3 utama dalam dimensi tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pengembangan kemampuan pikir siswa, yang kedua pengembangan nilai dan etika sosial, dan yang ketiga yaitu pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Dan poin yang kedua yaitu karakteristik dari aspek pendekatan pembelajaran. Di sini pembelajaran dapat dilakukan secara yang pertama yaitu pembelajaran secara individual, yang kedua yaitu kelompok, dan yang ketiga yaitu pembelajaran secara klasikal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya dari penyampaian kelompok kami, saya mewakili dari kelompok 3. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.